Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita akan membahas bahasa Indonesia, tema 1 subtema 2 kelas 4. Tetap semangat ya belajarnya. Masih ingatkah kamu tentang gagasan pokok? Sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Tiap paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat. Tiap-tiap paragraf terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok biasa disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok mempunyai peran sebagai informasi penting yang disampaikan dalam kalimat utama. Sudah tahukah kalian di manakah letak kalimat utama? Letak kalimat utama dalam paragraf dapat berada di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kamu tentu ingat pengertian gagasan pokok bukan? Yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Gagasan pokok dalam suatu paragraf akan dilengkapi dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan dapat dituliskan dalam bentuk peta konsep. Peta konsep merupakan gambaran yang memaparkan keterkaitan informasi antara konsep dari suatu pembahasan, sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Yuk kita simak slide selanjutnya yuk. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ingat, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang kedua, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. Setelah kalian mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung atau gagasan penjelas, selanjutnya Bu Mira ingin menjelaskan tentang menyusun ringkasan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli. Baca naskah asli sekali atau dua kali jika perlu berulang-ulang. Kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan yang dibaca. Ketiga, dari membaca naskah asli, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah kedua dalam menyusun ringkasan yaitu mencatat gagasan pokok. Bagaimana cara mencatatnya? Baca naskah tiap paragraf demi paragraf sambil mencatat gagasan pokoknya. Selanjutnya, gagasan pokok yang telah dicatat digunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga dalam menyusun ringkasan adalah menggunakan kalimat baru. Bagaimana caranya? Gunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Selanjutnya, urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Berikutnya, kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kalimat baru. Semua kalimat baru harus menggambarkan tulisan asli. Langkah yang keempat, yang terakhir dalam menyusun ringkasan yaitu ketentuan tambahan. Adapun ketentuan tambahannya, susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Selanjutnya, ringkas kalimat menjadi frasa, lalu frasa menjadi kata. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Ciri-ciri frasa ada dua. Yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak mengandung predikat.
Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, mendengarkan, menyimak, dan membaca materi dari Bu Mira tentang bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Bu Mira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.